Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samaranisa dari kelas R002 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh konsentrasi baking powder pada pembuatan muffin ubi kayu atau manihot esculenta sebagai bahan baku variasi. Pembahasan yang pertama adalah rancangan percobaan dan metode analisis, kedua hasil penelitian, ketiga uji hedonik, keempat analisis ekonomi dan analisis SWOT. Yang pertama rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor yang dapat mempengaruhi produk, yaitu konsentrasi baking powder. Untuk percobaan akan dilakukan dengan 3 perlakuan, yaitu A1 muffin dengan konsentrasi baking powder 1%, A2 muffin dengan konsentrasi baking powder 0,8%, lalu yang ketiga A3 muffin dengan konsentrasi baking powder 1,2%. Metode analisis yang digunakan yaitu analisa warna menggunakan Photoshop dengan fitur eyedropper untuk melihat LAB dari foto produk muffin. Lalu analisa berat menggunakan timbangan dengan menimbang cups adonan, kemudian adonan sebelum di-oven dan setelah di-oven, kemudian menghitung selisih adonan setelah dipanggang dan sebelum dipanggang. Lalu analisa daya kembang, yaitu menggunakan penggaris dengan menghitung selisih tinggi adonan setelah dan sebelum dipanggang. Lalu uji organoleptik dengan penilaian indera, yaitu uji kesukaan terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur produk muffin. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perlakuan A1 dengan konsentrasi 1% sebagai sampel kontrol. Warna yang dihasilkan L bintang yaitu kecerahan sama dengan 43, A bintang yaitu derajat kemerahan sama dengan 12, B bintang yaitu derajat kekuningan sama dengan 35, daya kembangnya 2,8 cm, beratnya minus 5 gram yaitu berkurang 5 gram. Kemudian gambar sebagai berikut. Lalu perlakuan 2, A2, dengan konsentrasi baking powder 0,8%, kecerahan yang didapatkan 54, kemudian derajat kemerahannya 5, derajat kekuningannya 37, dengan daya kembang 2,6%, 2,6 cm. Lalu beratnya minus 5 gram, yaitu berkurang 5 gram, dengan gambar sebagai berikut. Lalu perlakuan A3 dengan konsentrasi baking powder 1,2%, warna yang dihasilkan yaitu kecerahan 41, derajat kemerahan 14, derajat kekuningan 35, dengan daya kembang 1,2 cm. Lalu beratnya berkurang minus 4 gram, yaitu berkurang 4 gram, dengan gambar sebagai berikut. Lalu warna. Pada sampel A2 yaitu perlakuan 0,8% baking powder memiliki derajat kecerahan lebih tinggi karena memiliki warna coklat yang lebih cerah dibandingkan dengan dua sampel lainnya. Sampel A1 dan A2 memiliki derajat kecerahan yang tidak beda jauh yaitu 43 dan 41 karena memiliki warna coklat yang lebih gelap. Sampel A2 memiliki derajat kemerahan paling rendah yaitu 5. Sedangkan sampel A1 dan A3 yaitu 12 dan 14. Menurut peneliti 12, baking powder selain menjadi bahan baku pengembang, juga dapat meningkatkan warna kerenyahan pada produk menjadi lebih cerah dan dapat meningkatkan eating quality. Lalu ada aroma. Pada sampel A2 dengan perlakuan konsentrasi baking powder 0,8%, aroma dari muffin tidak tercium. Aroma yang dihasilkan muffin tidak menguar seperti bau pemanggangan, hasil reaksi Maillard maupun aroma khas komposisi lain seperti telur.
Menurut Matz dan Matz tahun 1978, bahan pengembang dalam pembuatan produk bakery seperti muffin dapat berfungsi sebagai pengatur aroma. Aroma hangus dari hasil proses pemanggangan atau reaksi Maillard ini dapat meningkatkan kualitas mutu dari produk bakery seperti muffin. Lalu ada tekstur. Sampel A1 dengan perlakuan konsentrasi baking powder 1%, yaitu sampel kontrol, memiliki tekstur lembut dengan bagian atas muffin yang renyah dan kering. Bagian dalam muffin lembut dengan tekstur ubi kayu di dalamnya. Lalu sampel A2 dengan konsentrasi baking powder 0,8% memiliki tekstur lebih keras dan padat. Tekstur muffin yang keras ini membuat bagian dalam muffin tidak empuk dan bagian atas makin kering. Lalu sampel A3 dengan perlakuan konsentrasi 1,2% baking powder memiliki tekstur yang sangat lembut dengan bagian atas yang cukup renyah. Tingkat keempukan muffin dengan perlakuan ini sangat baik. Bagian dalam muffin terasa penuh dan lembut, sehingga lebih mudah dicerna di dalam mulut. Banyak hal yang mempengaruhi tekstur pada bahan pangan, antara lain rasio kandungan protein, lemak, jenis protein, suhu pengolahan, kadar air, dan aktivitas air. Namun bahan pengembang, seperti baking powder, mempengaruhi tekstur produk juga, karena baking powder dapat mengikat uap air di dalam adonan. Lalu ada rasa. Berdasarkan penilaian panelis, masing-masing sampel muffin memiliki rasa yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh bahan baku, jumlah bahan baku, dan metode pemanggangan yang hampir sama. Sampel A1 dengan perlakuan konsentrasi 1%, lalu sampel A2 dengan konsentrasi baking powder 0,8%, sampel A3 dengan perlakuan konsentrasi baking powder 1,2%. Baking powder mempengaruhi rasa produk, namun dengan jumlah yang tinggi. Tingkat rasa pada muffin yang dihasilkan dipengaruhi oleh penggunaan tepung terigu dan bahan tambahan seperti telur, susu, dan juga proses pengolahan seperti pencampuran dan pemanggangan. Berat dan daya kembang. Berat dan daya kembang produk dipengaruhi oleh rasio amilosa dan amilopektin, panas, serta air pada produk. Sampel A1, yaitu perlakuan konsentrasi baking powder 1%, memiliki selisih berat minus 5 gram setelah dipanggang, dengan selisih daya kembang 2,8%. Lalu sampel A2 dengan perlakuan konsentrasi baking powder 0,8% memiliki selisih berat minus 5 gram setelah dipanggang, berarti berkurang 5 gram, dengan selisih daya kembang 2,6%, yaitu dengan pengembangan 2,6%. Lalu ada sampel A3 dengan perlakuan konsentrasi baking powder 1,2% memiliki selisih berat yang lebih kecil, yaitu pengurangan 4 gram setelah dipanggang. Dengan selisih daya kembang juga lebih kecil, 1,2 cm setelah dipanggang. Bahan pengembang dapat mempengaruhi daya kembang muffin karena berfungsi melepas gas di dalam adonan dengan teratur. Namun, penggunaan baking powder yang berlebihan dapat membuat produk menjadi bantet dan sulit mengembang, karena baking powder yang mengikat uap air di dalam adonannya. Lalu analisa ekonomi. Dari sekali produksi muffin ubi kayu ini, modal yang diperlukan kurang lebih 23.500. Dengan modal 23.500 ini dapat memproduksi 6 buah muffin. Kemudian dari sekali produksi ini, peneliti ingin meraup keuntungan 50%, sehingga harga jualnya menjadi 6.000 per muffinnya. Kemudian ada analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan
Strength ini adalah kekuatan dari produk ini adalah makanannya halal, lalu bahan-bahannya mudah didapatkan, produk tidak menggunakan pengawet, dan bahan-bahan yang digunakannya bahan-bahan yang murah. Lalu opportunity, yaitu kesempatan dari produk ini yaitu produk yang inovatif, target segala usia dan jenis kelamin, yaitu targetnya luas. Lalu minimnya bersaing dengan produk yang sama, yaitu muffin yang terbuat dari ubi kayu. Lalu kelemahan dari produk ini adalah produknya yang tidak tahan lama. Kemudian banyaknya bersaing dengan jenis produk yang sama. Lalu ancaman dari produk ini yaitu waktu penjualan yang terbatas, lalu persaingan harga, kemudian pedagang nakal atau curang, dan selera makan konsumen yang selektif dan bervariasi. Kesimpulan yang didapat dari presentasi kali ini adalah warna produk muffin dapat dipengaruhi oleh baking powder, sehingga masing-masing perlakuan memiliki warna yang tidak terlalu signifikan, tetapi tetap berbeda. Lalu aroma dari produk muffin dapat dipengaruhi oleh baking powder, sehingga masing-masing perlakuan memiliki perbedaan aroma. Lalu tekstur muffin sangat dipengaruhi oleh baking powder, kemudian rasa dapat dipengaruhi oleh baking powder, namun dengan penggunaan baking powder yang banyak atau berlebihan. Kemudian berat dan daya kembang sangat dipengaruhi oleh baking powder. Kemudian berdasarkan uji mutu hedonik, sampel A3 memiliki banyak penilaian oleh panelis. Kemudian dari hasil analisa produksi, model yang dibutuhkan kurang lebih 23.500 dalam sekali produksi menghasilkan 6 buah muffin. Muffin ubi kayu dengan harga jual 6.000 dapat meraih keuntungan 50%. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.